Shalom, salam sehat, salam kebajikan buat kita semua yang Tuhan kasihi. Pada sermon kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan untuk minggu tanggal 7 Februari 2021, yaitu dalam minggu Seksagesima. Firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah dalam minggu ini ialah tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Judul perikop kita dalam khotbah kita pada saat ini yaitu dikatakan Allah di atas semua Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema yang sampai kepada kita dalam minggu Seksagesima yaitu mengatakan Allah kekuatan kita. Kitab Yesaya yang menjadi bahan khotbah kita pada saat ini ditulis sekitar tahun 598 dan antara tahun 582 sebelum Masehi, di mana pada masa itu umat Tuhan mengalami kekecewaan. Kenapa umat Tuhan mengalami kekecewaan? Yaitu karena mereka Tuhan izinkan mengalami penderitaan terbuang ke daerah Babilonia. Pembuangan itulah yang membuat umat Tuhan merasa kecewa kepada Tuhan. Akan tetapi mereka tidak menyadari kenapa sampai mereka Tuhan buang di sana. Kalau kita melihat dalam kitab Yeremia pasal 52 ayat 28 sampai 30, di sana jelas dikatakan bahwa ada sekitar 4.600 orang Israel dari laki-laki saja yang terbuang. Dan kalau diakumulasikan pada saat itu, baik anak-anak, perempuan, pria dan lain sebagainya, ada sekitar 15 sampai 20 ribu mereka yang terbuang ke Babel. Orang Israel atau orang Yehuda kala itu merasa kecewa kepada Tuhan. Kekecewaan itu mereka sampaikan dalam berbagai hal. Tapi mereka tidak menyadari pembuangan itu Tuhan izinkan terjadi itu dikarenakan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, tetapi di sisi lain juga mereka menyembah kepada Allah lain. Di Babel, akhirnya bangsa itu mengalami yang namanya kerja paksa atau rodi. Itu hal wajar. Di Indonesia juga demikian. Ketika Indonesia belum merdeka, maka kita menjadi dipaksa untuk bekerja dan hasilnya bukan untuk kita. Yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang ke-27 dikatakan dalam perikop kita ini,
Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mengapa mereka mengatakan itu? Mengapa mereka seakan-akan berpikir bahwa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan? Bahkan hak mereka tidak diperhatikan Allah. Sebenarnya bukan hidup mereka yang tersembunyi daripada Tuhan, tetapi oleh karena tingkah laku mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan marah. Tuhan tidak mau berkompromi dengan segala kejahatan yang dilakukan oleh umat itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, perikop kita pada saat ini mau mengajarkan kepada kita, yaitu Allah kekuatan kita. Allah menjadi sumber kekuatan kita. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Yesaya mencoba mengingatkan mereka bahwa mereka harus paham bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal, bahwa Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatunya, bahwa Dia tidak akan pernah letih lesu atau tidak akan pernah lelah memperhatikan seluruh umatnya. Terkadang Tuhan memberikan suatu ujian, suatu tantangan, suatu penderitaan, suatu kemelut di dalam kehidupan. Itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Tuhan izinkan semuanya itu. Penderitaan itu juga Tuhan izinkan dirasakan oleh bangsa itu supaya mereka sadar akan kejahatan dan kesalahan mereka. Yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Dalam ayat yang ke-29, Yesaya dalam perikop kita ini dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika engkau lelah, ketika engkau merasa tertekan di dalam kehidupanmu, Tuhan Yesaya katakan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Tapi kekuatan seperti apa yang mau Tuhan berikan? Apakah Tuhan memberikan kekuatan ini kepada orang yang tidak taat kepadanya? Tentu tidak. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada orang yang taat kepadanya. Tuhan akan memberikan semangat kepada orang yang tiada berdaya ketika penderitaan datang kepadanya, asalkan dia setia kepada Tuhan. Kesetiaan sangat diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, untuk mengerti apa kehendak Tuhan yang akan kita rasakan. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Siapa orang muda yang dimaksudkan dalam perikop kita ini? Orang muda yang dimaksudkan dalam perikop kita ini adalah orang muda dalam keimanan. Mereka yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Bukan persoalan umurnya, tapi persoalan imannya. Mereka akan letih lesu. Ketika kita di dalam penderitaan, kita tidak menyampaikan segala penderitaan kita kepada Tuhan, kita akan merasa tertekan terus di dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita berusaha menyelesaikan penderitaan itu dengan cara kita. Tentu kita akan lelah dan tidak akan tahan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, tentu kita akan tahan terhadap penderitaan. Kita tidak akan letih lesu. Orang yang setia kepada Tuhan, dia akan mundur selangkah untuk melompat lebih tinggi lagi, seperti Raja Wali yang dikatakan pada saat ini. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menantikan Tuhan. Bagaimana orang yang menantikan Tuhan? Dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini mau dinyatakan kepada kita, yaitu orang yang menantikan Tuhan itu penuh pengharapan. Banyak orang yang menanti, tapi penantiannya tidak dengan iman. Artinya apa? Artinya dia menanti, ya tidak ada keyakinan bahwa yang dinantikannya ini akan terjadi.
akan terlaksana. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini dikatakan menanti. Dalam ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan. Menanti dalam perikop kita ini dikatakan dalam bahasa Ibrani yaitu kafah, yang berarti menanti dengan keyakinan dan kepastian. Menanti pertolongan Tuhan pasti terjadi. Menanti kekuasaan Tuhan pasti Tuhan nyatakan dengan keyakinan. Keyakinan kepada apa? Keyakinan akan kuasa Tuhan, akan kehendak Tuhan. Maka orang yang menanti di dalam Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yesaya gambarkan kekuatan barunya seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Seperti yang kami katakan tadi, mundur selangkah untuk melompat lebih tinggi lagi. Penderitaan yang datang membuat mundur selangkah, tetapi melompat lebih ke depan. Allah kekuatan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Lalu apa yang akan kita khotbahkan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali, Allah kekuatan kita. Yang pertama sekali mau dikatakan pada kita saat ini, yaitu bahwa kekuatan kita hanya bersama dengan Allah. Ini harus kita yakini dalam kehidupan. Ini harus kita khotbahkan. Kekuatan yang terbesar dalam kehidupan orang percaya yaitu kekuatan bersama dengan Allah. Kekuatan bersama dengan Allah akan memberikan kita kekuatan yang di luar kemampuan yang ada di dunia ini. Jangan pernah andalkan kekuatan dirimu. Dalam kitab Amsal juga dikatakan, jangan pernah bersandar kepada pengertianmu, tetapi bersandar kepada Tuhan. Kekuatan kita hanya kepada Allah. Banyak persoalan, banyak tantangan ketika kita bersama dengan Allah, Tuhan akan membuat kekuatan kepada kita untuk melalui segala sesuatunya dengan baik. Tuhan tidak akan pernah tertidur atau Tuhan tidak akan pernah bersembunyi dari kita. Tetapi terkadang kita yang bersembunyi dari Allah. Kenapa kami katakan demikian? Kita berusaha lari dari ketentuan yang Tuhan berikan. Seperti umat Tuhan dalam perikop ini. Umat Tuhan lari dari kebenaran firman Tuhan. Mereka seakan-akan menyembah Tuhan, tetapi di satu sisi juga mereka menyembah kepada Allah yang lain. Ini berarti kita berusaha bersembunyi daripada Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak bersembunyi dari kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pernah menduakan Tuhan di dalam kehidupan. Yang kedua, yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang harus kita khotbahkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dalam ayat yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kepada siapa Tuhan memberikan kekuatan? Ketika Allah kekuatan kita dalam kelemahan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan seperti apa? Kekuatan untuk mengerti segala jalan dan ketentuan Tuhan. Tuhan tentukan jalannya, Tuhan tentukan arahnya, maka kita harus diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Jangan lari dari jalan dan arahan Tuhan. Ketika kita lari dari jalan dan arahan Tuhan, maka kita akan tersesat. Kita tidak akan tahu jalan pulang. Nah, ini harus kita khotbahkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Ajari mereka bahwa selama apapun mereka, Tuhan akan menguatkan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, di dalam kelemahan aku mempunyai kekuatan. Di dalam kelemahan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang harus kita khotbahkan dan yang harus kita pegang dari kebenaran firman Tuhan ini? Yaitu kita harus seperti seumpama Raja Wali yang naik terbang. Bagaimana kita supaya bisa naik terbang bagaikan Raja Wali? Kalau kita melihat Raja Wali, bagaimana dia bisa terbang setinggi-tingginya dengan kekuatan sayapnya, maka kita juga demikian. Kita akan bisa terbang setinggi-tingginya dengan kekuatan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Andalkan Tuhan dalam segala tingkah lakumu.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang mempunyai kekuatan bersama dengan Tuhan. Yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Lewat firman Tuhan ini kita diberikan sesuatu ajaran yang begitu mulia. Orang Israel, orang Yehuda, yaitu Israel Utara, yang mereka sudah tersesat dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan arahkan kembali untuk kembali ke jalan dan ketentuan Tuhan. Maka kita juga harus demikian dalam kehidupan. Amin. Selamat berkhotbah, selamat mempersiapkan diri, dan jadikan hidupmu menjadi khotbah yang hidup bagi sekitarmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.